Sebenarnya Samsul sedikit ragu saat Bejo memutuskan membeli kedua sapi itu. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak karena Bejo membelinya dengan uang sendiri. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, Sul. Tenang saja, aku masih punya cukup uang untuk membayar sekolah, ujar Bejo. Kebetulan tadi pagi hasil tangkapanku lumayan banyak. Bahkan, aku mendapatkan lobster air tawar yang harganya sangat mahal. Lanjut Bejo dengan senyum lebar. Bejo lalu menceritakan hasil tangkapannya kepada Samsul, termasuk pelanggan tetap yang bersedia membeli ikan dan lobster dengan harga tinggi. Samsul sangat terkejut mendengar Bejo mendapatkan cukup banyak uang dari hasil pancing dan jaring perangkap ikan. Ia tidak menyangka sahabatnya begitu beruntung mendapatkan hasil memuaskan dari penjualan ikan dan lobster air tawar. Syukurlah kalau kamu masih memiliki cukup uang, Joe. Aku hanya berpesan agar kamu bijak menggunakannya. Kamu tidak bisa terus mengandalkan ikan dan lobster dari sungai, ucap Samsul bijak. Bagaimanapun, jumlah ikan dan lobster di sungai pasti semakin berkurang jika terus ditangkap. Kecuali kamu membuat tambak dan membudidayakannya sendiri. Lanjut Samsul. Kamu benar, Sul. Kenapa aku tidak terpikir membuat tambak untuk membudidayakan ikan dan lobster, ucap Bejo. Bejo merasa tercerahkan mendengar perkataan Samsul. Ia yakin bisa sukses jika membudidayakan ikan dan lobster air tawar. Apalagi dirinya memiliki cincin warisan leluhur yang mampu mempercepat pertumbuhan makhluk hidup. Bejo percaya jika memiliki tambak sendiri, ia bisa sukses di masa depan. Hehehe, kamu harus memiliki banyak uang terlebih dahulu, Joe. Membuat tambak membutuhkan modal yang tidak sedikit, balas Samsul sambil menggelengkan kepala. Bejo hanya tersenyum mendengar perkataan Samsul. Ia sadar membuat tambak membutuhkan modal besar. Namun, ia yakin suatu hari nanti bisa membangun tambak atau usaha lain yang membuatnya sukses. Terutama karena kini ia memiliki cincin keberuntungan peninggalan leluhurnya. Sudah, Jo, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik sekarang kamu buatkan aku dan Pak RT kopi. Kasihan Pak RT sudah menunggu kita dari tadi. Lanjut Samsul sambil berjalan meninggalkan Bejo. Bejo tersenyum canggung karena baru menyadari Pak RT masih menunggu di teras. Tanpa membuang waktu, Bejo masuk ke dapur untuk membuat 3 gelas kopi panas. Setelah selesai, ia membawanya ke teras. Ini kopinya, Pak RT. Sul, maaf agak lama karena harus merebus air terlebih dahulu, ucap Bejo sambil meletakkan 3 gelas kopi. Wah, mantap ini Jo, kopi hitam panas, ucap Pak RT dengan senyum lebar. Apalagi kalau ada rokoknya, Pak. Pasti lebih mantap, timpal Samsul sambil melirik Bejo. Bejo langsung memahami maksud sahabatnya dan kembali masuk ke rumah. Bejo mengambil 2 bungkus rokok, lalu membawanya ke teras. Mereka bertiga pun mengobrol dengan seru sambil menikmati kopi panas dan beberapa batang rokok. Setelah kopi habis, Pak RT dan Samsul akhirnya berpamitan untuk pulang. Kami pulang dulu, Jo. Semoga sapi yang kamu beli cepat sehat dan kembali gemuk, supaya Kadrun yang super pelit itu menyesal, ucap Pak RT sambil menyalakan sepeda motornya. Mudah-mudahan, Pak, saya akan memakai ramuan yang diajarkan nenek, balas Bejo. Setelah Pak RT dan Samsul pergi, Bejo kembali ke belakang rumah untuk bersiap mencari pakan sapi. Ia mengambil 1 karung besar dan sabit, lalu menuju sawah untuk mencari rumput. Beruntung, saat itu sedang musim panen padi sehingga ia bisa memanfaatkan jerami segar. Setelah berhasil mengumpulkan 1 karung besar jerami segar, Bejo langsung pulang. Namun, ia tidak segera memberikannya kepada sapi. Bejo terlebih dahulu mengambil sebaskom air dari sumur dan memasukkan tangannya yang memakai cincin warisan leluhur ke dalamnya. Semoga dengan air rendaman cincin ini, sapi-sapiku kembali sehat, ucap Bejo dalam hati. Setelah merasa cukup, ia menyiramkan sebagian air tersebut ke tumpukan jerami hingga semuanya basah. Lalu membawa jerami itu ke kandang. Makanlah yang kenyang supaya kalian kembali gemuk. Ini juga air minum untuk kalian, ucap Bejo sambil menaruh jerami dan baskom air di tempat makan sapi. Mu. Kedua sapi itu langsung mengeluarkan suara keras dan mulai makan dengan lahap. Senyum Bejo semakin lebar saat melihat kedua sapinya menikmati makanan yang ia berikan. Bahkan, dalam waktu kurang dari 10 menit, 1 karung besar jerami telah habis disantap oleh keduanya. Sepertinya aku harus bekerja keras mencari rumput untuk kalian, ucap Bejo sambil tersenyum melihat betapa rakusnya kedua sapi itu makan. Mo. Kedua sapi tersebut kembali bersuara secara bersamaan. Bejo hanya tersenyum, lalu masuk ke rumah. Ia merasa sedikit lelah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Begitu tiba di kamar, Bejo langsung tertidur pulas di atas ranjang lusuhnya. Bejo terbangun saat waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Setelah mencuci muka,
ia langsung menuju belakang rumah untuk melihat kedua sapinya. Om Bejo, kapan Om Bejo beli sapi? Tanya Adam yang sedang bermain di halaman bersama ibunya. Tadi pagi, Adam suka bermain dengan sapi milik Om Bejo, balas Bejo dengan senyum manis. Suka Om? Adam boleh memegang sapinya? Pinta Adam penuh harap. Adam, jangan aneh-aneh. Nanti kamu digigit sapi Om Bejo, ucap Dinda sambil memainkan HP-nya. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.